right? I'm a douchebag. Fucking tool. Oh! Halo semuanya, selamat datang di channel Synclopedia, channel yang membahas tentang dunia perfilman. Pada video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bergenre komedi, yaitu film yang berjudul The Chained Up. Film ini dirilis pada tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds, Jason Bateman, Leslie Mann, dan Olivia Wilde. Film ini berkisah tentang dua sahabat yaitu Mitch dan Deb, yang iri dengan nasib satu sama lain. Deb yang sudah hidup mapan dan sudah berkeluarga berharap mempunyai kehidupan seperti Mitch, yang hidup melajang dan berprofesi sebagai aktor film porno. Dan begitu pun sebaliknya. Bagaimana keseruan film ini? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seorang pria yang terbangun di tengah malam karena harus mengurus anaknya yang mengamuk. Pria ini bernama Deb. Deb merupakan pria yang berprofesi sebagai pengacara dan memiliki asisten yang cantik dan seksi yang bernama Sabrina. Karena Deb sudah berkeluarga, ia berkomitmen untuk tidak mengencani asistennya itu. Setelah itu, Deb ditelepon oleh sahabatnya yaitu Mitch. Mitch yang rindu kepada Deb, ia mengajak untuk pergi minum-minum dengan dirinya. Berbeda dengan Deb, Mitch adalah seorang lajang dan berprofesi sebagai aktor film porno. Pada malam hari, Mitch datang mengunjungi rumah Deb untuk menjemputnya. Di sana, Mitch bertemu istri Deb, yaitu Jamie. Jamie merasa kesal terhadap Deb, karena Deb lebih memilih Mitch dibandingkan dirinya untuk menghabiskan waktu luangnya. Ketika sedang menikmati minuman mereka pun menceritakan kehidupannya satu sama lain. Deb mengatakan bahwa ia sangat iri dengan Mitch, yang mempunyai kehidupan yang bebas dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Begitupun sebaliknya, Mitch juga ingin memiliki kehidupan seperti Deb yang sukses. Pada saat berjalan di taman, mereka berdua sangat ingin buang air kecil. Mereka langsung menuju sebuah kolam dengan patung seorang wanita pada kolam tersebut. Langsung saja mereka buang air kecil di kolam tersebut. Pada saat mereka buang air kecil, mereka berharap kehidupan mereka bisa tertukar. Lalu tiba-tiba semua lampu di kota itu mati. Lalu lampu kembali hidup dan mereka pun melanjutkan buang air kecil mereka. Keesokan harinya saat mereka terbangun dari tidur mereka terkejut. Tubuh mereka telah bertukar. I'm Dave. Why am I in your apartment? Dan mereka pun panik. I'm a douchebag. Fucking tool. Oh! Perkataan mereka semalam menjadi kenyataan. Lalu mereka menyadari bahwa tubuh mereka tertukar karena mereka buang air kecil di kolam taman tersebut. Lalu mereka pun bergegas menuju taman tersebut. Namun sayang, patung di kolam taman tersebut sedang dipindahkan dan direnovasi. Lalu mereka pun mencoba mencari tahu tentang kemana patung itu dipindahkan. Sambil menunggu kabar kemana patung itu dipindahkan, mereka terpaksa harus menjalani hidup meski saling bertukar tubuh. Mitch pun menjalani harinya menjadi Deb. Ketika saat di kantor, ia bertingkah sangat aneh, seperti lupa ruangannya di mana, mencoba akrab dengan semua orang di kantor itu, dan mencoba menggoda asistennya, Sabrina. Dan yang lebih parah lagi, Mitch mengacaukan rapat yang sangat penting di kantornya. Di sisi lain, Deb yang menjalani hidup sebagai Mitch tiba di lokasi syuting. Pada saat di lokasi, Deb pun kaget karena ia baru mengetahui bahwa Mitch adalah aktor film porno. Pada awalnya, Deb menolak untuk syuting. Namun karena sutradaranya yang galak, Deb pun terpaksa melakukan syuting tersebut. Setelah mereka melakukan pekerjaannya masing-masing, Deb dan Mitch pun kembali bertemu. Pada saat mereka bertemu, Deb pun sangat marah kepada Mitch karena ia tidak mengetahui bahwa pekerjaan Mitch adalah aktor film porno. Ditambah lagi, Mitch mengacaukan rapat penting di kantornya. Pada saat berada di rumah Deb mencoba menjelaskan kepada istrinya bahwa tubuh mereka telah tertukar.
Namun Jamie tidak mempercayai Deb yang berada di tubuh Mitch. Karena pada saat Jamie menanyakan pertanyaan kapan hari anniversary mereka dan apa warna kesukaan Jamie, namun Deb lupa akan pertanyaan itu. Pada saat makan malam, Mitch makan sangat banyak dan lupa menyanyikan lagu sebelum makan kesukaan anaknya. Needs a licking. Dinner song. That's so not the dinner song. Well, I'm gonna tell you. Sedangkan Deb pada malam itu didatangi seorang perempuan yang bernama Tatiana yang sedang hamil dan mereka pun... Pada saat tengah malam, Mitch dipaksa bangun untuk merawat anak Deb yang mengamuk. Karena Mitch yang tidak tahu apa-apa tentang anak Deb, ia pun menelpon Deb yang sedang memuaskan dirinya di kamar mandi. Deb pun memberi instruksi kepada Mitch untuk mengurus anaknya tersebut. Karena anak Deb yang tidak bisa diatur, Mitch pun mengurus anak Deb dengan caranya sendiri. Keesokan harinya, Deb mencari tahu tentang patung tersebut. Namun petugasnya bilang butuh sekitar 3 minggu untuk menemukan patung wanita tersebut. Ketika Deb mengunjungi rumahnya untuk menemui Mitch, ia bertemu istrinya yang sedang menangis. Deb pun bertanya kepada Jamie, apa yang sedang terjadi. Jamie pun bercerita bahwa Deb sudah berubah dan sudah tidak tertarik lagi kepadanya. Sedangkan Jamie masih mencintainya dan tidak ingin berpisah. Deb yang berada pada tubuh Mitch pun merasa tersentuh mendengar hal itu. Lalu Deb pun memarahi Mitch, dan Deb pun mengambil cuti menjadi aktor film porno. Untuk mengajari Mitch menjadi suami yang baik, Deb pun mulai mengajari Mitch, mulai berpakaian rapi, berbelanja kebutuhan pokoknya, menjemput anak-anaknya, dan bersikap sopan saat di kantor. Lalu ketika Sabrina mendatangi ruangan Deb, Mitch meminta Sabrina untuk berkencan dengan Deb yang berada di tubuh Mitch. Setelah itu, ayah Mitch menelpon Deb melalui telepon kantornya. Namun karena mereka bertukar tubuh, Mitch sendiri yang berbicara dengan ayahnya. Ketika mereka bertemu, ayah Mitch meminta tolong kepada Deb agar Mitch datang ke pesta pernikahan ayahnya. Karena Mitch yang berada di tubuh Deb, ia sendiri yang menolak datang ke pernikahan ayahnya itu. Mitch kali ini sudah terbiasa dengan kehidupan Deb. Hingga suatu malam, ia diajak bermain oleh Jamie. Pada saat melakukan itu, ia merasa tidak bergairah. Akhirnya, ia hanya bertiduran sambil dipeluk Jamie. Deb yang sudah tidak mendapatkan kabar dari Mitch menelpon Mitch dengan perasaan khawatir. Karena ia tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Mitch dengan tubuhnya. Deb yang tahu kalau Jamie hari ini akan berbelanja, ia sengaja pergi ke supermarket tempat Jamie berbelanja. Lalu ia bertemu Jamie di sana. Lalu Deb yang berada di tubuh Mitch pun menanyakan kabar Deb. Lalu Jamie mengatakan bahwa Deb sudah seperti dulu lagi. Deb yang mendengar hal itu pun merasa lega. Much better now. Lalu Mitch pun menikmati kesendiriannya dan melakukan hal-hal yang ia tidak bisa lakukan saat dengan tubuhnya sendiri, karena ia sibuk bekerja. Mitch mulai pergi keluar membaca buku sambil menikmati minuman, bermain bisbol, melihat akuarium raksasa, dan bermain go-kart. Lalu tibalah hari di mana Deb akan berkencan dengan Sabrina. Karena Deb yang sudah lama tidak pergi berkencan, ia sangat panik dan menelpon Mitch untuk mengajarinya berpakaian. Okay? This is the best. Put that on. Setelah itu, Deb pun bertemu dengan Sabrina di sebuah restoran. Sabrina mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan kencan dengannya, karena ia takut akan dipecat oleh Deb jika menolak permintaannya. How long have you known Dave? My whole life. Namun pada malam itu, Deb berhasil menghibur Sabrina. Akhirnya mereka pergi ke tempat pembuat tato. Setelah itu, Deb mengantar Sabrina pulang, dan Sabrina mulai tertarik dengan Deb. Keesokan harinya, Deb yang sedang asik bermain sepatu roda yang mendapat kabar tentang patung wanita tersebut, bahwa patung itu telah ditemukan. Lalu ia pergi menemui Mitch di kantornya. Ia di sana bertemu dengan Sabrina. Lalu Sabrina mengajak Deb untuk menonton pertandingan baseball. Whatever you have to do, cancel it. Lalu Deb dan Mitch pun bertemu. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka belum siap untuk kembali ke tubuhnya masing-masing. Deb yang masih ingin berkencan dengan Sabrina, dan Mitch ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang baik. Akhirnya mereka menunda untuk bertukar tubuh kembali. Oh, this went so well. Yeah, I did.
Singkat cerita, Deb pun pergi menonton baseball dengan Sabrina. Sedangkan Mitch melakukan rapat ulang dengan perusahaan Jepang waktu itu. Bos perusahaan Jepang itu menawarkan kerjasama sebesar $625 juta dengan perusahaan Deb. Namun Mitch yang sudah belajar sebelumnya meminta kenaikan $100 juta lagi. Atasan Deb pada awalnya ragu dengan keputusan Mitch. Namun Mitch tetap percaya diri dengan keputusannya. Lalu Mitch meminta rekan-rekan di perusahaannya berpura-pura pergi agar perusahaan Jepang itu menerima tawaran Mitch. Dan ternyata ide Mitch berhasil. Asisten dari perusahaan Jepang itu mengejar Mitch dan rekan-rekannya dan memberitahu perusahaannya sepakat dengan kenaikan $100 juta itu. Dan mereka pun sangat senang dan memuji Mitch yang berada di tubuh Deb. Setelah sukses dengan hal itu, kantor Deb merayakan keberhasilan mereka. Sementara itu, Deb dengan tubuh Mitch dan Sabrina kehujanan pada pertandingan baseball itu. Lalu Deb pun mengajak Sabrina ke apartemen Mitch. Setelah itu, Sabrina yang merasa bergairah mengajak Deb untuk bercinta. Ketika sedang melakukan adegan tersebut, Deb melihat tato kupu-kupu pada paha Sabrina dan mengingat bahwa dirinya adalah Deb yang telah berkeluarga. Ia berkata pada Sabrina bahwa ia ingin pulang. Lalu Deb bergegas menyusul Mitch ke tempat perayaan keberhasilan kantornya tersebut. Sementara itu, pada saat perayaan keberhasilan Mitch merasa bahwa keberhasilannya itu bukan untuk dirinya. Lalu ia sadar bahwa itu adalah bukan hidupnya. Ketika Mitch hendak meninggalkan tempat itu, lalu muncul Deb. Deb dengan tubuh Mitch langsung saja mencium Jamie, yang membuat semua orang di ruangan itu bingung dan keheranan. Jamie yang awalnya tidak percaya akhirnya menyadari semua itu. Kemudian mereka berdua bergegas menuju patung tersebut. Lalu ketika mereka sudah menemukan patung tersebut, mereka kaget bahwa patung tersebut berada di tengah mall. Mau tidak mau mereka harus pipis di kolam tersebut sambil dilihat semua orang di mall itu. Karena banyak orang yang melihat, Mitch yang gugup tidak bisa pipis di kolam mall tersebut. Lalu satpam di mall tersebut mencoba menangkap mereka. Dan pada saat itu listrik di mall itu mati dan mereka pun menghilang. Keesokan harinya pada saat mereka terbangun, mereka pun sudah kembali ke tubuhnya masing-masing. Deb sangat senang karena ia bisa kembali bersama keluarganya lagi. Di sisi lain, Mitch juga senang karena ia bisa berkencan dengan Sabrina. Kemudian pada pernikahan ayahnya, Mitch pun datang yang membuat ayahnya kaget. Beberapa hari kemudian, tibalah pada hari anniversary Deb dengan istrinya. Di sana Mitch memberikan pidato dan mengucapkan selamat kepada Deb. Dan mereka pun terlihat bahagia di pesta itu. Di akhir scene, singkat cerita, Mitch dan Sabrina resmi berpacaran. Oh, you never heard of the Brian Gumble? Nah, itu tadi adalah rangkuman alur cerita film The Chained Up. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya guys.